got some motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got three old thoughts, I'm wild. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Syahrul Sidik. Saya dari Prodi S1 Manajemen Pagi, bertujuan untuk mempresentasikan mengenai teknologi informasi SDM guna memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi SDM, yang mana teknologi informasi SDM ini mencakup penggunaan perangkat lunak dan sistem yang memungkinkan manajemen sumber daya manusia secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Pada intinya, teknologi informasi SDM ini memudahkan seorang manajer agar lebih efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, ada pengertian dari teknologi informasi SDM itu sendiri, itu merujuk pada penerapan solusi teknologi di Departemen Sumber Daya Manusia, termasuk pengolahan data karyawan, manajemen kinerja, hingga pelaporan. Selanjutnya, ada beberapa manfaat dari teknologi informasi SDM itu sendiri. Yang pertama ada peningkatan efisiensi, yaitu otomatisasi tugas manual membebaskan waktu staf SDM untuk fokus pada tugas yang lebih strategis. Yang kedua ada penyimpanan data terpusat, memudahkan akses ke informasi karyawan, seperti riwayat kinerja, pelatihan, dan catatan personal. Yang ketiga ada peningkatan akurasi, yaitu mengurangi resiko kesalahan manusia dalam pengolahan data dan perhitungan. Selanjutnya ada tantangan yang biasanya dihadapi dalam menerapkan teknologi informasi SDM itu sendiri. Yang pertama ada pengadopsian oleh karyawan, membutuhkan komunikasi dan pelatihan yang efektif untuk mengatasi resistensi perubahan dalam penggunaan teknologi. Ya, yang sudah kita ketahui bersama, ketika ada penerapan teknologi informasi yang baru di suatu perusahaan, sudah seharusnya seorang manajer itu memberikan sosialisasi kepada seluruh karyawan dan juga memberikan pelatihan tentang teknologi tersebut. Yang kedua ada kompatibilitas sistem, yaitu integrasi dengan sistem yang ada dapat menjadi kompleks, membutuhkan upaya untuk mengatasi hambatan teknologi. Yang ketiga ada keamanan data, mengelola risiko keamanan data dan privasi merupakan tantangan penting dalam penerapan teknologi informasi SDM itu sendiri. Yang selanjutnya ada contoh kasus penggunaan teknologi informasi SDM. Yang pertama itu ada onboarding karyawan, itu menggunakan aplikasi onboarding untuk mengotomatisasi proses penerimaan karyawan baru. Yang kedua ada manajemen kinerja, yaitu penerapan sistem manajemen kinerja berbasis teknologi untuk mengukur dan meningkatkan kinerja karyawan. Dan yang ketiga ada layanan diri karyawan, yaitu memberikan akses mandiri kepada karyawan untuk mengelola data pribadi dan meminta cuti. Selanjutnya, ada pemilihan dan implementasi sistem teknologi informasi SDM. Ada beberapa pertimbangan yang harus difikirkan sebelum memilih teknologi apa yang akan diterapkan pada suatu perusahaan. Yang pertama itu analisis kebutuhan. Itu melakukan identifikasi kebutuhan bisnis dan kekhususan organisasi untuk memilih sistem yang tepat. Yang kedua ada vendor selection, yaitu melakukan evaluasi vendor untuk memperoleh solusi teknologi yang andal dan sesuai dengan anggaran perusahaan tentunya. Dan yang ketiga ada implementasi dan pelatihan. Memastikan sistem diterapkan dengan baik dan memberikan pelatihan bagi pengguna, bagi seluruh karyawan di perusahaan tersebut. Nah, dari materi yang saya sampaikan, kesimpulannya adalah teknologi informasi SDM ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen sumber daya manusia. Penting untuk melakukan evaluasi secara berkala dan terus mengikuti perkembangan teknologi. Selain itu juga teknologi informasi SDM ini membantu seorang manajer
eee, untuk memitigasi ada ancaman-ancaman yang terjadi, karena dia bisa evaluasi dari sistem yang telah berjalan ini. Ini itu yang bisa dapat saya sampaikan, banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, see you next time.